sehatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Masya Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Nuri. Iya. Sehat, Mbak? Alhamdulillah sehat-sehat semuanya. Gimana sehat Alhamdulillah. Umu? Alhamdulillah, Masya Allah, luar biasa. Berkat doa Mbak Nuri dan teman-teman semuanya, kita semua dalam kondisi sehat. Dan teman-teman kita doakan juga ya, Mbak Nuri, suami, dan anak-anak di Lampung juga insya Allah selalu dalam keadaan sehat. Dan dalam lindungan Allah. Amin ya Amin, Robbal amin, amin. Alamin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Mbak Nuri, Iya Umu. ini teman-teman pasti ingin tahu kabarnya Mbak Nuri. Sudah bisa dibilang sudah cukup lama menghilang dari dunia pertelevisian. Kemudian dari layar kaca ya, kemudian pindah hijrah dari Jakarta ke Lampung. Bagaimana kabar anak-anak dan keluarga Mbak? Kemudian juga kegiatan sehari-harinya Mbak Nuri sekarang apa aja? Iya, alhamdulillah dibilang menghilang dari dunia pertelevisian, betul. Kalau dunia pertelevisian gitu kan, karena memang sekarang tuh lebih fokus prioritasnya adalah keluarga gitu. Terus anak-anak alhamdulillah sehat semuanya, baik-baik. Suami juga gitu. Apalagi Ya Apa karena Mbak rasanya berpisah dari layar kaca yang itu kan yang membesarkan namanya Mbak Nuri ya? ya betul betul betul. Rasanya gimana Rasanya tuh Mbak? Udah keputusan yang berat nggak itu Mbak? rasanya kayak permen nano-nano, tahu nggak sih? Campur-campur. Jadi memang apa ya, dari awal pas menikah sama suami itu, memang sebelum menikah tuh saya udah ngambil keputusan bahwa pada saat menikah itu saya memilih menikah itu karena niatnya adalah ibadah gitu kan Umu. Jadi saya menikah bukan untuk berpisah, tapi menikah untuk ibadah. Berarti kan kalau ibadah bareng-bareng kan sama sama suami, ngikut suami, bareng sama keluarga gitu. Sementara kalau saya masih terus menjalankan pekerjaan saya sebagai entertainer, khususnya di bidang acting gitu ya, untuk film, untuk sinetron, dimana kalau stripping itu kan pasti maksudnya setiap hari syutingnya, bahkan kita seringnya tidur di lokasi syuting gitu. Itu kan kayaknya nggak mungkin banget setelah saya menikah, tuh nggak mungkin saya menjalankan itu gitu. Jadi pada saat saya sudah memilih untuk saya menikah, untuk bersama dengan untuk bersama dengan suami, untuk beribadah, ikut suami ke Lampung. Jadi ya mau nggak mau, memang itu adalah keputusan saya gitu. Kalau ditanya rasanya kayak gimana, berat atau enggak, karena udah niat dari awal, jadi nggak terlalu berat sih rasanya. Cuman memang pasti ada rasa-rasa, aduh kangen ya gitu, pengen berakting lagi depan kamera gitu kan. Terus juga euforianya tuh di awal-awal masih kerasa gitu. Cuman banyak yang banyak teman-teman yang menguatkan aku untuk bahwa ya aku ini udah dipilih Allah untuk hijrah menjauh dari dunia kehingar-bingaran itu, supaya aku bisa lebih fokus lagi dalam beribadah gitu. Pengennya aku tuh ya Allah mungkin punya niat baik yang lain, makanya aku dijauhkan gitu, makanya aku dihijrahkan ke Lampung. Cuman masih menjalankan pekerjaan-pekerjaan di dunia entertainment, cuman memang bukan yang acting gitu, lebih ke MC, terus juga bintang tamu offline online gitu. Jadi lebih ke yang hal-hal yang saya bisa lakukan dari jauh, atau yang cuman bisa sekali datang terus saya pulang lagi ke Lampung, kayak gitu sih Masya Allah. Nah, Mbak Nuri, ini kita ingin flashback lagi ya ke masa di mana Mbak Nuri akhirnya memutuskan untuk menutup aurat dulu ya. Nah, itu ceritanya gimana Mbak? Sampai akhirnya memutuskan untuk oke, saya sekarang sudah saatnya untuk nutup aurat tuh, ceritanya gimana Mbak? Aduh panjang banget ceritanya.
Jadi memang apa ya? Itu tuh cepat banget sih sebenarnya ya. Jadi saya udah kepengen banget sebenarnya. Dulu tuh kenal dengan yang namanya berhijab itu saat masih SMA gitu, sama masa SMA ke sekolah itu harus di hari-hari tertentu tuh harus pakai jilbab gitu, dan itu saya merasa nyaman di situ, pengen banget nih pakai jilbab gitu kan, yang full, tapi masih dengan dunia saya yang harus foto model dan lain-lain tuh kayak yang belum mantep. Nah, itu pas tahun 2012, alhamdulillah saya diizinkan untuk pergi ke Tanah Suci sama adik saya. Di sana saya berdoa. Saya kan waktu itu pas saya berangkat umroh itu saya 1 tahun, 2 tahun setelah kepergian almarhum ayah gitu. Jadi saya ngerasa pas di sana tuh kayak ada pergolakan apa ya, pergolakan batin yang saya nggak mau kehilangan orang tua saya untuk kesekian kalinya gitu. Dengan maksudnya gini, tidak mau kehilangan sekian kalinya dalam keadaan yang saya dalam keadaan yang tidak mengurus mereka, saya tidak dalam keadaan yang bisa menjadi bekal mereka untuk di akhirat nanti gitu. Nah, saya tuh pengen jadi anak yang baik lah saat itu, pikirannya ke sana gitu. Jadi pas lagi di Mekah sana saya sholat, selesai tawaf gitu sama adik saya berdua tuh saya ngelihat ada beberapa jemaah yang mereka itu berkebutuhan khusus gitu, Umi. Ada yang pakai kursi roda gitu kan, didorong sama anaknya kayaknya gitu. Terus ada yang mereka pakai kreh gitu ya, mereka jalan. Terus saya yang berpikir yang mereka dengan keterbatasan itu masih mau untuk semangat gitu untuk beribadah, mencari ridhonya Allah gitu kan. Nah, di situ saya berdoa, ya Allah gitu, sementara saya yang diberikan kesempurnaan dari organ tubuh aja tuh masih yang lalai akan tugas saya sebagai seorang anak. Karena pada saat itu tuh, pada saat ayah saya dipanggil sama Allah Subhanahu Wa Taala, itu saya lagi di lokasi syuting gitu. Saya ditelepon sama adik saya, saya ditelepon sama sama adik saya berkali-kali ditelepon. Saya nggak angkat karena saya lagi meeting pas press conference Cinta Fitri episode season terakhir lagi mau mulai syuting, lagi press conference, adik saya telepon gitu. Saya yang, ini apa sih, aduh adik aku telepon mulu deh gitu. Saya nggak enak karena di depan Pak Manojnya gitu kan langsung saat itu gitu. Saya bingung mau angkatnya gimana, tapi teleponnya berkali-kali, saya pikir ini pasti penting gitu. Begitu saya angkat telepon, adik saya ngabarin bahwa teh ayah udah nggak ada. Di situ saya hancur banget. Saya hancur banget karena memang sebelumnya tuh telepon sebelumnya saya angkat tuh dia ngasih tahu kan teh ayah masuk rumah sakit gitu. Saya bilang oh iya nanti selesai syuting saya kesana, karena memang selama sakit 3 tahun ya, 2 tahun setengah itu pasti selalu bolak-balik rumah sakit, rumah sakit, rumah, selalu kayak gitu gitu, rumah sakit. Jadi saya pikir adik saya ngabarin ayah masuk rumah sakit tuh pasti nanti akan pulang lagi gitu, ke rumah lagi kok gitu, pasti akan ke rumah lagi kok gitu kan. Saya nanti selesai syuting saya kesana gitu, udah nggak lama teleponin terus gitu kan, berkali-kali. Saya pikir ini ada apa sih kok teleponnya terus-terusan gitu, kok teleponnya kayaknya penting banget. Begitu saya angkat lagi, iya kenapa deh nanti ya habis syuting, ayah udah nggak ada. Tuh di situ saya bingung, mana depan saya pers semua gitu kan, terus saya udah yang kalang kabut nggak tahu mau gimana. Akhirnya saya keluar dari dari barisan teman-teman artis gitu, saya keluar, saya nangis, saya peluk Kak Sanjay waktu itu. Terus di situ saya ceritain bahwa ayah saya udah nggak ada gitu, bingung saya gimana, padahal itu adalah baru mau mulai syuting episode season terbaru itu kan itu. Akhirnya saya pulang. Nah disitulah yang bikin saya jadi kayak saya hampir nggak bisa loh memaafkan diri saya beberapa lama gitu, karena waktu itu ayah saya tuh waktu dalam keadaan sakit tuh masih memikirkan saya. Dalam keadaan sakit aja masih mikirin saya ya. Maksudnya dia tuh udah tergolek lemah loh, udah nggak bisa ngapa-ngapain, tapi masih mikirin gimana caranya saya bisa berangkat syuting. Karena supir nggak ada gitu kan. Saya bingung, jadi bilang, ini ngapain sih si ayah tuh udah sakit loh, aku masih mikirin aku sih gitu loh.
saat itu tuh aku tuh yang ada tuh malah kesel itu, keselnya misalnya ya udah si ayah tuh istirahat aja gitu kan, pengennya anaknya gitu kan, pengennya udah gak usah mikirin aku deh gitu. Cuman itu ya namanya kasih sayang orang tua ya ya, kasih sayang orang tua walaupun sakit bagaimanapun gitu pasti tetap akan memikirkan anaknya gitu. Itu yang bikin saya sempat nggak bisa memaafkan diri saya beberapa lama, karena pas di hari-hari terakhir tuh ayah ngumpulin anak-anaknya semua dan beliau minta maaf gitu, panggilin anaknya satu-satu gitu, beliau minta maaf sama saya, maafin ayah ya teh gitu. Tapi saat itu karena saya tuh menolak bahwa nggak usah sih, nggak pengen gitu, saya tuh deny sama diri saya, nggak usah kayak gini, ngapain, saya tuh bakal sehat gitu, ayah tuh bakal sehat gitu. Dan saya tuh nggak terucap dari mulut saya bahwa ya maafin teteh juga, tuh saya nggak terucap gitu loh gitu, karena saya tuh pengennya nggak usah kayak gitu ayah, nggak usah gitu, saya pergi gitu, saya meninggalkan karena saya nggak mau itu, padahal saya pergi itu saya nangis gitu, ya Allah kasih ayah sembuh gitu. Tapi ya Allah punya kehendak lain ya gitu, Allah lebih sayang sama ayah, pengen ayah nggak ngerasa sakit lagi gitu. Nah kejadian itu yang saya bawa lama gitu, berbulan-bulan, sampai akhirnya saya sampai di tanah suci, saya ngelihat mereka-mereka yang semangat beribadah gitu, saya yang ya Allah gitu, saya ingin memperbaiki diri saya gitu kan, saya ingin memperbaiki diri saya gitu. Saya udah pernah kehilangan satu orang tua dengan saya yang tidak ada di sebelahnya dengan mengurus beliau gitu. Saya ingin sekarang yang tinggal mama gitu, saya ingin bisa jadi yang lebih baik. Terus begitu selesai umroh pulang sama adik, saya bilang sama adik, dek kayaknya teteh nyaman lah pakai hijab gitu. Akhirnya saya memutuskan untuk Bismillah ya, pengen pakai hijab gitu, doain gitu, bantuin saya pengen bisa istiqomah pakai gitu kan. Bilang sama mama, kata mama, hey, ya boleh alhamdulillah silahkan, tapi jangan sampai ini tuh cuman jadi apa ya, pemanasan doang pada saat pulang umroh terus pakai gitu, tapi setelah kesananya dilepas lagi tuh kata mama jangan seperti itu, malah nggak bagus gitu kan. Oke, kalau sekarang orang mikirnya karena kamu pulang umroh nggak apa-apa gitu, tapi kalau udah lama kesana kamu pakai terus tiba-tiba lepas tengah jalan, itu nggak bagus gitu. Terus saya konsultasi sama beberapa ustazah, sama beberapa ustadz, pokoknya minta penguatan gitu, dan akhirnya ya alhamdulillah sampai detik ini sih saya nggak pernah lepas hijab di umum ya gitu, di dalam kamar aja paling. Kayak gitu sih alhamdulillah sih. Berat pasti ya, karena memang pada saat saya berhijab itu banyak banget godaannya ya pasti sahabat-sahabat solihah semuanya. Apa yang barusan disampaikan oleh Mbak Nuri ya teman-teman, ini menjadi pelajaran berharga buat kita, bagaimana kita seharusnya bisa memanfaatkan waktu-waktu bersama dengan orang tua kita selagi mereka masih ada. Bagi teman-teman yang orang tuanya masih ada ya, baik orang tuanya dekat maupun jauh, manfaatkanlah waktu ketika mereka masih ada. Dan baik mereka masih ada ataupun ketika orang tua kita sudah tiada, kita masih tetap bisa menjadi anak yang bakti kepada mereka. Amin. Dengan cara apa? Dengan cara menjaga kesolehan kita sebagai seorang perempuan, menjaga kesolehan kita sebagai seorang istri, menjaga kesolehan kita sebagai seorang ibu, sebagai seorang teman, sebagai seorang sahabat. Kita masih bisa melakukan itu. Dan mumpung kita masih dikasih usia, orang tua kita sudah mendahului kita, bagi teman-teman ya yang kebetulan orang tuanya sudah tidak ada, Allah sebetulnya mau bilang sama kita kalau ya kamu tuh masih ada supaya kamu tuh nanti bisa bantuin orang tua kamu untuk meringankan bebannya beliau, meringankan hisapnya beliau, meringankan semua beban-beban yang mungkin akan dipikul oleh beliau nanti di yaumil hisab. Nah, kamu harus mudahkan itu sekarang gitu. Jadi tugas kita nih, anak-anak dari orang-orang tua kita yang kita masih ada, tugas kita adalah untuk meringankan beban orang tua kita nanti. Dengan cara apa? Tetap menjaga nama baiknya mereka, kemudian menjadi anak yang solihah untuk mereka, selalu mendoakan mereka. Dan kalau kita punya rezeki,
Ya teman-teman, jangan lupa untuk selalu berwakaf atas nama mereka. Tidak harus selalu puluhan juta atau ratusan juta gitu. Beberapa puluh ribu yang kita punya saja itu sudah cukup untuk kemudian membantu orang tua kita, asal itu terus kita lakukan secara konsisten. Mudah-mudahan dan insya Allah saya yakin ini menjadi pelajaran dan hikmah luar biasa buat kita semua ya, dari apa yang tadi barusan disampaikan oleh Mbak Nuri. Mbak Nuri, kemudian setelah akhirnya memilih untuk menutup aurat, bagaimana kelangsungan karir di infotainment waktu itu, Mbak? Sementara Mbak Nuri lagi, saya tahu tuh waktu Mbak Nuri memutuskan untuk menutup aurat itu kan sebetulnya posisinya Mbak Nuri juga lagi bagus-bagusnya ya. Nah itu bagaimana penerimaan orang-orang dan efeknya terhadap Mbak Nuri sendiri? Iya, itu luar biasa banget sih gitu. Itu kan saya lagi, maksudnya ya alhamdulillah gitu, job itu lagi tinggi-tingginya banget saat itu. Saya memutuskan berhijab itu, saya lagi bawain acara musik gitu kan sebagai hostnya. Terus saya juga lagi lagi muter keliling nyanyi gitu kan ke beberapa tempat. Terus juga sinetron juga lagi, FTV lagi banyak judul gitu kan. Terus ada beberapa kontrak komersial gitu. Yaitu jadi satu godaan untuk keimanan saya gitu. Beneran mau pakai jilbab karena Allah nggak nih gitu. Jadi kayak seakan-akan tuh diuji kayak gitu gitu. Saya harus kehilangan beberapa kontrak kerja. Yang nilainya, nominalnya kalau secara materi itu bukan nominal yang kecil ya gitu, cukup besar. Cuman karena saya mempertahankan untuk ya ini niat saya gitu, dari awal sudah niat saya nggak mau mempermainkan apa yang udah saya niatkan gitu kan, memakai hijab ini cuma karena ditukar dengan nilai nominal materi yang mungkin Allah bisa gantikan lagi gitu kan nanti. Nggak deh, saya nggak mau itu gitu. Jadi akhirnya kontrak kerja saya sebagai host musik saat itu karena memang bertepatan dengan bulan Ramadan, mereka masih perpanjang, nggak apa-apa deh karena masih bulan Ramadan, jadi masih bisa sesuai nih kalau Nuri pakai jilbab. Tapi setelah bulan Ramadan itu harusnya saya masih terus perpanjang kan, acara itu masih berlangsung. Akhirnya saya putus kontrak di situ karena nggak sesuai nih, maaf ya katanya gitu. Oh ya udah gitu. Terus saya kehilangan beberapa FTV. Ya mungkin di sini banyak yang suka nonton FTV yang zaman saya masih jahiliyah dulu kan pakaiannya super minimalis ya gitu. Jadi begitu saya hijrah itu mereka ya ceritanya nggak sesuai nih gitu kan, karena memang masih seperti mereka tuh ngebayanginnya karakter saya dengan karakter saya yang dulu gitu, bukan yang pakai jilbab tapi pakai pakaiannya masih minimalis gitu. Akhirnya saya kehilangan beberapa tuh job-job itu, dan saya harus putus kontrak dengan satu tempat klub malam gitu, yang tadinya saya tuh harus mengisi acara di situ bernyanyi, bernyanyi live PA. Itu tuh kalau live PA itu tuh bernyanyi yang diiringinnya tuh sama DJ gitu saya bernyanyi ya. Pada saat saya umroh itu saya nggak kepikiran lah, maksudnya saya akan kehilangan ini, enggak, karena emang niatnya memang lillah gitu kan, lillah aja. Begitu saya pulang, oh iya juga ya gitu, saya punya kontrak kerja ini gitu, saya harus menyelesaikan. Tapi karena saya udah niatnya pengen dijalani Allah gitu kan, ya akhirnya mau nggak mau saya bilang, ya gimana, nggak mungkin saya masuk ke klub itu dengan pakaian saya yang seperti sekarang, saya bilang. Oh bisa katanya, diakalin aja pakai wig katanya gitu kan, pakai wig katanya gitu kan, tapi tetap bernyanyi, yang penting sekali bentar aja dia udah, karena waktunya tuh tadinya harus 2 jam, tapi ini nggak apa deh, setengah jam aja, yang penting kamunya hadir gitu. Enggak mungkin, ini kan siapa tahu aja kamu bisa berdakwah. Aku langsung mikir lagi berdakwah di klub malam, iya kalau orang-orang yang masih sadar di klub malam kan pasti kebanyakan orang-orangnya setengah sadar ya, terus mereka terima dakwah apa yang saya sampaikan, kan gak mungkin gitu. Saya berpikir kok aneh sih, nggak bisa, saya bilang nggak bisa. Kalau nggak pakainya ketutup semua deh, pakai kupluk kayak pakai apa, nggak bisa, udah bertentangan, saya bilang sama batin saya, katanya nggak bisa, kalau ini nggak mungkin saya bawa diri saya yang baru seperti ini
packaging saya yang sekarang seperti ini, saya ke tempat itu tuh sayanya nggak nyaman, saya bilang nggak bisa saya begitu. Ya udah akhirnya putus kontrak dengan nilai materi yang cukup besar ya gitu. Diselesaikan dengan baik-baik, akhirnya mereka cari penggantinya. Dan terus waktu itu juga saya sempat dari dulu tuh saya punya cita-cita pengen banget nih punya iklan TV komersial shampoo dengan brand ternama gitu. Dan itu tuh emang pengen banget karena brand ternama itu tuh bener-bener yang maksudnya dari dulu tuh emang jadi kayak image sebuah sampo yang keren lah gitu ya. Kalau bisa jadi modelnya tuh pasti apa namanya booming gitu. Dan akhirnya begitu saya pakai hijab, yang tadinya saya casting nggak lolos, begitu saya pakai hijab ditawarin dong, Mbak Nuri bisa nggak ya ngisi ini buat TV komersial brand shampoo ini gitu. Ya ampun, saya bilang waktu dulu casting nggak lolos, giliran pakai hijab ditawarin, ini godaan luar biasa. Saya bilang, bilang sama mama, mah ini gimana mah? Ya udah itu namanya cobaan dari Allah. Allah pengen tahu, kata mama, kamu bener nggak karena Allah? Kalau kamu masih kepengen ngejar dunia, kamu pasti lepas, kata mama gitu. Karena ini yang Allah kasih. Aduh, itu di situ ya Allah gitu kan. Ini tuh yang saya pengen dari dulu gitu. Datangnya malah sekarang gitu kan. Ya udah, tapi ya banyak yang menguatkan saya, alhamdulillah. Terus saya juga minta sama Allah, ya Allah mudah-mudahan Allah ganti ya sama rezeki lain yang lebih berkah gitu. Terus ya udah saya bilang mohon maaf saya nggak bisa, saya bilang gitu, untuk lepas jilbab saya. Karena saat itu kan tren hijab itu masih baru jadi artis-artis yang hijab tuh masih bisa dihitung, masih jarang kan? Masih baru saya, Oki, karena Oki mah sudah dari dulu gitu kan. Terus ada satu pokoknya masih jarang, masih bisa dihitung jari deh siapa-siapa gitu kan. Begitu udah lewat masa aku hijab berkembang, barulah kan bermunculan satu-satu tuh hijrah gitu kan, teman-teman. Seneng sih liatnya gitu. Jadi ya udah, saya harus merelakan cita-cita saya dahulu saya relakan. Pokoknya mohon maaf saya nggak bisa. Ya alhamdulillahnya tuh Allah maha baik ya. Maksudnya kalau kan kata Allah, barang siapa yang bersungguh-sungguh kan maka akan Allah kabulkan gitu kan, doa bersungguh. Saya berdoa sama Allah bersungguh-sungguh, ya Allah kabulkan, dengan Allah tuh ganti gitu dengan rezeki lain dari arah yang saya nggak sangka-sangka, saya nggak duga-duga gitu. Yang tadinya mungkin kalau saya masih berada di saya yang dahulu, mungkin saya nggak akan pernah bisa keliling Indonesia secara gratis. Pasti saya akan keluarin beban biaya gitu. Sementara begitu saya sudah berhijab, saya tuh diundang di kota sana, undang kota sini, hampir ke seluruh Indonesia saya diundang. Transportasi otomatis gratis kan, ditanggung sama panitia dan lain-lain. Dan itu saya bisa ketemu sama saudara-saudara muslim saya di sana yang luar biasa gitu, punya pengalaman yang berbeda-beda gitu kan. Terus jadi kayak nambah saudara lagi gitu gitu. Jadi ya saya bilang, oh iya nominalnya sih mungkin lebih kecil dari yang saya cita-citakan, tapi di balik itu tuh ada rezeki lain yang lebih besar. Saya bisa menyambung tali silaturahmi, saya punya saudari lain yang lebih banyak lagi sekarang. Saya punya kesempatan untuk melihat kuasanya Allah gitu di luar yang tadinya itu saya cuma taunya Jakarta aja mungkin gitu ya, di sekitar itu aja, atau Bandung aja, atau daerah-daerah yang selalu saya kunjungin, Jawa aja. Tapi saya kemarin tuh bisa ke Kalimantan, saya bahkan bisa sampai ke NTT. Itu berkat dari saya setelah hijrah gitu. Jadi yang Masya Allah ya, luar biasa gitu. Allah tuh ngasih rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka, dan itu bentuknya tuh malah bukan hal yang materi aja gitu, tapi dalam bentuk lain yang insya Allah ini lebih berkah gitu sih Jadi Masya Allah, Masya Allah ya. Allahu Akbar. Nah itu yang mau saya tanyakan tadi ya. Maksudnya tahun 2012 itu kan masa di mana artis-artis hijrah itu masih sangat jarang ya Mbak Nuri. Kemudian juga kajian tuh masih sangat jarang, nggak sebanyak sekarang. Nah itu maksudnya itu kan ujian yang Mbak Nuri alami di awal-awal masa hijrah itu kan nggak mudah pasti ya. Selain tadi yang Mbak Nuri ceritain ada mama yang selalu nguatin gitu. Selain itu apalagi yang bisa bikin Mbak Nuri itu tetap keep strong, nggak tergoda dengan ini itu gitu ya, yang aduh ini nggak bisa gitu tuh apa gitu, karena kajian yang masih sangat jarang dan teman-teman kajian juga masih sangat jarang ya.
Yes, yes, betul. Kebetulan kan memang dari sebelum berhijab itu, saya itu apa ya, suka ngisi acara-acara dakwah sih sebenarnya, kayak pas lagi bulan Ramadan ngisi acaranya Ustadz Yusuf Mansur gitu. Terus ngisi acaranya siapa namanya? Ya Allah, ada beberapa ustazah yang ada beberapa ustadz yang suka ngisi program TV gitu. Saya suka suka jadi hostnya mereka gitu ya. Saya suka jadi hostnya mereka gitu, moderator kadang gitu gitu. Jadi kadang pas saya sudah hijrah kemarin itu suka minta suka minta apa namanya, nasehat lah dari beliau-beliau gitu, bahwa bagaimana ya ini gitu kan. Terus juga sama Umi Pipik juga saya tanyakan gitu, bagaimana gitu. Oh, sama Uji juga, saya pernah sama Uji beberapa kali gitu, almarhum Uji beberapa kali ngisi. Jadi saya istilahnya apa ya namanya, minta nasihat mereka lah gitu, minta nasihat mereka. Dan saya juga punya guru spiritual juga, khusus juga kan di Jakarta, terus juga di Bandung juga ada gitu. Jadi istilahnya, maksudnya guru spiritual tuh guru agama yang suka saya curhat gitu kan, suka saya sharing tentang keagamaan nih bagaimana gitu. Nah dari situ sih diingatkan lagi bahwa ya kalau niatnya karena lillah ya udah, tujuannya Allah aja gitu. Diingatkan lagi bahwa di dunia ini nggak apa ya namanya, nggak lama loh gitu loh. Kita tuh sementara kewajiban seorang wanita itu ya Allah udah perintahkan langsung loh, Allah yang perintahkan, bukan mama, bukannya para ustadz atau ustazah itu, tapi Allah langsung yang menyuruh bahwa wanita itu harus ditutup auratnya gitu kan, tutuplah gitu auratnya. Jadi di situ yang saya, oh ya Allah sendiri ya yang nyuruh ya, bukan orang lain gitu, bukan ya, maksudnya yang nyuruh untuk berhijab tuh bukan guru agama, bukan ustadz, bukan ustazah, bukan orang tua, bukan loh, tapi Allah sendiri yang nyuruh. Di Al-Quran ada gitu loh gitu. Jadi ya akhirnya saya, ya niat kamu aku balik lagi, ya niat saya lillah sih gitu. Ya udah kalau lillah. Jadi banyak penguatannya dari situ. Dan apa ya, memang kajian-kajian belum gitu kan. Terus juga teman-teman yang berhijrah juga masih 1-2. Jadi ya yang menguatkan saya itu satu, diri saya dengan niat saya. Ketiga ya lingkungan sekitar yang memang itu pengaruh banget gitu. Mungkin kalau saya masih berada di lingkungan yang apa ya, hobinya masih main, hobinya masih ke apa ya, duniawi banget gitu, dan saya masih terus bermain dengan mereka, mungkin saya akan ke bawah untuk ya udah deh lepas aja gitu. Tapi karena saya mencoba untuk menempatkan diri saya di tempat yang baru gitu, lingkungan saya coba saya ganti, akhirnya ya penguatan itu datang sendiri gitu. Dan saya memang karena lillah, karena Allah, saya minta sama Allah, ya Allah kuatkan gitu kan. Ya udah gitu, Allah ngujinya tuh, kuatnya tuh Allah diuji dengan yang hal-hal tadi yang didatangkan ke saya adalah kecintaan dan kesukaan yang saya mau banget nih didatengin sama Allah gitu. Ya, itu dia. Memang begitu ya teman-teman. Biasanya memang kita tuh diuji dengan hal-hal yang paling kita cintai, yang paling kita kepengen banget, yang paling tuh pengen kita kekep dan nggak mau kita bagi gitu ya, dan kita nggak sanggup untuk kehilangan itu, atau sulit untuk kehilangan itu. Malah di situ biasanya Allah memberikan ujian kepada kita teman-teman. Jadi ternyata apa ya, peran seorang guru itu luar biasa ya Mbak Nuri ya. Betul. Almarhum Ustadz Uje ya, seperti yang disampaikan oleh Mbak Nuri tadi, ada Umi Pipik juga teman-teman, kemudian juga guru-guru yang lain yang waktu itu pernah membersamai Mbak Nuri, ternyata punya peran yang sangat luar biasa dalam proses perjalanan hijrahnya Mbak Nuri, dan apa ya, menjaga istiqomahnya Mbak Nuri di dalam jalan hijrah ini. Nah, dan itu betul sekali teman-teman, kita tuh nggak bisa hijrah sendirian, karena kita ini kan fakir ilmu ya, jadi kita pasti perlu adanya guru untuk membimbing kita. Sampai Rasul kan bilang, kalau ada seorang manusia yang dia berguru tanpa, dia belajar tanpa adanya guru ya, dia seperti keledai yang membawa buku yang sangat banyak di punggungnya gitu. Artinya apa? Ya artinya sebetulnya dia nggak bisa melakukan itu sendirian. Dia tetap butuh ada yang namanya guru yang bisa mensyarah atau menjelaskan buku, kemudian menjelaskan hukum-hukum dan lain sebagainya. Nah makanya teman-teman,
dalam proses hijrah itu kita nggak bisa sendirian, butuh banget ada yang namanya guru. Mbak Nuri, itu kan beberapa dari ujian yang pernah Mbak Nuri alami ya di awal-awal gitu ya, kehilangan beberapa job dan lain sebagainya. Tetapi beberapa dari kita mungkin teman-teman yang sudah mengikuti perjalanannya Mbak Nuri berkarir dari dulu ya juga tahu pernah ada satu masa di mana Mbak Nuri itu pernah gagal menikah gitu ya Mbak Nuri ya. Pernah gagal menikah waktu itu dan itu juga dialami oleh beberapa sahabat saya Mbak Nuri secara pribadi ya, mereka yang sudah sampai di tahap lamaran, tinggal beberapa minggu lagi mau menikah, kemudian juga akhirnya gagal gitu ya. Nah ini kan pasti juga tidak mudah buat Mbak Nuri di masa itu kan, kalau saya nggak salah mungkin baru setahun setelah memutuskan untuk berhijrah ya Mbak Nuri ya, sekitar segituan ya. Ya sekitar segituan ya, itu kan artinya masih baru banget gitu. Nah itu bagaimana kemudian akhirnya Mbak Nuri bisa move on dari kondisi itu, lalu apa yang Mbak Nuri kerjain gitu supaya bisa, ya sebentar ya. Ada mau nanya. Ya bentar ya. Enak banget, lama-lama enak. Jadi enak. Ya jadi enak. Nah itu. Nah, bagi-bagi dong enaknya deh. Jadi gimana caranya Mbak Nuri bisa move on dari kondisi itu? Gitu. Ini mudah-mudahan juga bisa jadi pelajaran bagi teman-teman yang ada di sini. Gimana ya caranya bisa move on? Ya, jadi memang saat itu pas banget sih, ini di sini ada yang namanya Mbak di bawah mentari ya, nanya bertemu circle yang suportif untuk hijrah. Nah itulah, jadi saya tuh benar-benar ketemu sama lingkungan yang sangat-sangat sayang sama saya, ketemu sama lingkungan yang betul-betul support saya banget untuk bisa terus ada di jalannya Allah Subhanahu Wa Taala, untuk bisa terus semangat gitu. Coba bayangin aja kalau mereka nggak support saya gitu, saya tuh malam-malam abis selesai press con bahwa saya menunda untuk pernikahan saya gitu, saat itu teman-teman saya tuh malamnya datang semua, Umi Pipik dan teman-teman terdekat itu datang bawa cake gitu, karena saat itu tuh pas banget kan, memang tadinya tuh jadi pas saat itu tanggal 22 itu benar-benar pas ulang tahun saya saat itu, tadinya tuh kita mau bikin acara gitu kan gitu, cuman karena memang terpending itu jadinya akhirnya nggak jadi. Nah teman-teman datang ke rumah untuk bawa kue lah, ucapan birthday gitu buat saya saat itu, dan support saya banget gitu. Jadi apa sih yang bikin saya kok bisa move on gitu, saya dikelilingi dengan orang-orang yang memang menguatkan saya bahwa hidup kita ini bukan hanya untuk itu aja gitu. Kalau kita tidak jadi menikah itu bukan karena kitanya doang misalnya nggak baik, tapi mungkin Allah pengen kita jadi lebih baik gitu. Mungkin Allah belum pantaskan kita untuk berada di titik itu gitu. Atau mungkin atau mungkin pasangan kita terlalu baik untuk kitanya belum baik nih, kita koreksi lagi. Allah pengen seperti itu gitu loh. Atau mungkin pasangan kitanya mungkin yang belum baik juga gitu kan untuk kita, kalau kita bersama dengan dia mungkin kita jadi ke bawah nggak baik juga, itu bisa. Jadi banyak hal yang hal positif yang bisa kita ambil gitu. Kadang kalau kita sendirian ya gitu, pasti kita mikirnya negatif terus kan, pasti kita akan yang itu, ya Allah saya tuh nggak bisa keluar kamar semalaman, saya nangis semalam, itu pasti itu manusiawi banget teman-teman. Pada saat kita nggak jadi nikah misalnya, atau diputuskan secara keputusannya tuh mungkin terlalu mendadak gitu, secara mendadak itu kan pasti akan bikin, ya apalagi saya perempuan gitu, bikin saya gitu kan stres banget gitu. Saya tuh beneran semalaman di kamar nangis, nggak bisa keluar kamar karena saya bingung mau ngejelasin apa sama orang tua saya gitu kan, mau ngomong apa kalau saya ditanya-tanya dan lain-lain, itu saya bingung gitu. Di situ sempat ada di momen mempertanyakan, ya Allah kenapa saya gitu, sempat ada di momen itu Mbak? Iya pasti ada, saat itu tuh ada di momen itu, kok gini ya, kok saya sih ini, sampai ada deny bahwa ini nggak mungkin, ini nggak bener, ini pasti bohongan deh gitu, ini pasti bohongan deh gitu kan. Sampai saya tuh sempat yang nggak mungkin gitu. Cuman ya mau dibohong-bohongin juga, besok paginya saya bangun ya itu kejadian gitu, mau gimana, ini udah terjadi gitu kan. Jadi ya saya coba menguatkan diri dengan saya tidak mengungkit masalah itu dulu pada saat awal-awal gitu kan, bersama keluarga sama apa, biar mereka yang coba untuk
berdiskusi, dan saya coba untuk menguatkan diri saya tuh cuman ya minta sama Allah aja, dan teman-teman yang menguatkan saya bahwa ini bisa kok, bisa bisa dilewati kok gitu kan. Dan akhirnya teman-teman saya coba untuk yang menghibur gitu. Ada Mbak Indah Dari yang emang selalu support saya di sebelah saya gitu kan, menghibur saya banget. Kita main aja yuk gitu. Masa seumur saya diajak main ke Jungleland, kita bermain gitu, maksudnya tuh biar menghibur saya saat itu, biar nggak ini beta, move on gitu kan. Kita main-main lah, mainan roller coaster lah, apalah gitu. Cuma sekedar setelah dari situ kita diskusi lagi bahwa ya ini penghiburan semata biar kamu nggak terlalu terpuruk, tapi balik lagi bahwa yang bisa ngebalikin kamu untuk bisa ini lagi adalah Allah, minta ya sama Allah. Jadi mereka tuh menghibur saya secara fisiknya lah, biar nggak lemes gitu kan. Udah gitu mereka kasih lagi saya, disiram lagi rohaninya. Akhirnya saat itu kita bikin kajian gitu. Saya bikin pengajian di rumah, saya bikin pengajian majelis taklim. Disitulah saya sebelumnya udah bikin sih, cuman karena pas kejadian kemarin itu akhirnya pengajian itu tuh jadi tempat untuk penguatan saya lagi gitu. Banyak orang yang support gitu kan, jamaah-jamaah, guru-guru gitu. Jadi ya di lingkungan yang positif itulah kalau saya tidak punya lingkungan yang nggak punya lingkungan yang positif, yang mensupport, yang ngingetin Allah, pasti akan susah untuk bisa move on gitu. Dan baliknya lagi bahwa saya tuh tipe yang pada saat saya kena hantaman tuh, saat itu aja saya udah keluarkan semuanya, udah abis itu saya harus selanjutnya saya harus apa gitu, saya harus gimana gitu. Karena terpuruk, karena untuk hal kayak itu tuh pasti akan lama banget gitu. Bahkan setelah menikah itu masih banyak kan orang-orang yang mengungkit, sampai sekarang aja buktinya tuh masih ada yang bertanya gitu kan. Dan itu kan nggak mungkin bisa hilang begitu saja. Ingatan pasti akan ada ya gitu, ingatan dulu tuh saya pernah begini gitu. Jadi kalau kita mau betul-betul move on tuh nunggu nanti hilang semuanya, mau sampai kapan? Nggak akan bisa gitu loh. Tapi kitanya yang harus, oke, Allah, saya harus memulai hidup saya yang baru. Berarti saya ini harus apa? Kejadian kemarin tuh karena apa? Saya koreksi diri saya nih gitu. Saya perbaiki diri saya. Oh, mungkin karena Allah itu cemburu. Saat itu saya berpikirnya gitu. Saya terlalu mencintai pasangan saya, sementara Allah tuh kan pengennya yang ada di hati kita tuh Allah semata ya gitu kan. Sementara mungkin saat itu saya terlalu mencintai pasangan saya saat itu gitu. Jadi saya lupa nih sama Allahnya saat itu gitu. Jadi Allah cemburu, dan Allah kalau udah ada mau kan kun fayakun ya langsung diambil gitu aja tuh bisa gitu kan. Rezeki yang kita punya, apa yang kita punya tuh Allah ambil gitu aja kan bisa gitu. Jadi saat itu saya berpikir, iya gitu. Saya mungkin waktu itu kurang melibatkan Allah gitu loh. Saya terlalu mencintai pasangan saya terlalu apa-apa tuh pasangan saya, sampai lupa bahwa dalam mengurus pernikahan ini tuh Allahnya loh. Kalau Allah nggak dilibatin ya kayak ginilah jadinya gitu. Jadi saya berpikir ya ini mutlak kesalahan saya. Jadi saya balikin laginya ke Allah, bahwa ya Allah, saya serahin lagi gitu. Hidup saya serahkan ke Allah. Biar Allah yang susun hidup saya mau kemana dan gimana. Saya tinggal jalanin aja gitu. Masya Allah. Dan fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra ya Mbak Nuri ya. Jadi setelah Allah kasih beberapa ujian-ujian, termasuk mungkin pada saat momen itu salah satu ujian terberat mungkin yang Mbak Nuri alami ya, karena bukan hanya terkait dengan pribadi tapi juga banyak sekali, apalagi sebagai seorang public figure waktu itu ya Mbak, pastilah omongan orang, berita ya, infotainment ya, selama beberapa minggu mungkin terus membahas hal itu cukup cukup luar biasa ya waktu itu ujiannya ya. Tapi setelah itu bersama dengan kesulitan ternyata ada kemudahan yang Allah berikan ya, kebahagiaan dan lain sebagainya gitu. Nah itu ketika kemudian Mbak Nuri udah ngelewatin beberapa fase ini tadi ya, sampai akhirnya kemudian sekarang menikah, Masya Allah, Allah karuniai 3 orang anak yang mudah-mudahan mereka solih dan soleha insya Allah. Amin, amin ya Allah, amin ya Allah. Sejauh yang sudah Mbak Nuri jalani
perjalanan hidup, mulai dari belum hijrah, setelah hijrah, ujian-ujian setelah hijrah, dan seterusnya. Sekarang apa yang menjadi tujuan hidupnya Mbak Nuri? Apa ya? Itu kalau saya ngomongin Allah tuh pasti nggak bisa berhenti untuk mewek ya tujuan hidup saya nggak ada lagi sih sekarang ya pengen bisa, ya pastilah pengen bisa masuk surganya Allah gitu kan. Amin, amin. Pengen bisa ketemu sama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya Pengen bisa ketemu sama istri-istrinya beliau. Kayak pengen berguru langsung gitu lah sama istri-istrinya Rasulullah, yang pengen ketemu sama Khadijah. Bagaimana sih itu bisa menjadi seorang wanita yang begitu tangguh, bagaimana bisa menjadi seorang wanita yang begitu sabar gitu kan. Terus ya pengen bisa gitu, bisa ada di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah sekarang tujuan saya pengen bisa jadi wanita yang solehah, menjadi istri yang solehah, yang memang Allah perintahkan harus seperti apa hak kewajibannya. Menjadi ibu yang solehah bagi anak-anak saya gitu. Saya menjadi anak yang solehah juga untuk orang tua saya. Itu aja sih tujuan saya. Nggak ada kepengen apa-apa gitu. Walaupun mungkin di dunia ini saya masih terus bekerja untuk penghidupan keluarga gitu ya. Tapi kan itu adalah sebuah ikhtiar aja dalam hidup, bahwa Allah kan udah kasih saya amanah anak-anak gitu. Kalau saya tidak bekerja atau suami tidak bekerja, mungkin kan anak-anak bagaimana makannya, bagaimana sekolahnya gitu kan. Jadi dunianya tetap diurusin, tapi ya tetap tujuan utamanya adalah bagaimana bisa menjadi pribadi yang lebih baik, menjadi pribadi yang lebih solehah, yang dicintai Allah, yang dicintai Rasulullah gitu. Walaupun diri ini up and down sih ya maksudnya ada kala dimana lagi futur gitu kan yang terus saya curhat lagi sama guru gitu kan, dipecut lagi gitu ya, gitulah yang banyak. Makanya kenapa saya mendirikan majelis taklim tuh, maksudnya biar saya nggak lost banget gitu, ruhaninya tuh biar kecas terus gitu. Karena saya pernah pas awal-awal saya pindah ke Lampung, biasanya saya kajian kan di Jakarta, itu saya kajian setiap minggu tuh pasti ada gitu. Begitu pindah ke Lampung, suami saya bilang jangan sembarangan ikut kajian di sini, kamu kan baru pindah ke sini, takutnya ada kajian-kajian yang, karena waktu itu lagi happening kajian-kajian yang kurang baik lah gitu di sini gitu waktu awal-awal itu. Jadi akhirnya selama berapa ya, hampir setahun itu saya nggak ikut kajian apapun gitu. Jadi saya ngerasa ada yang kurang loh gitu, kayak kosong kok, kayak gersang gitu ya gitu, kayak gersang gitu. Makanya pas gitu saya ketemu, saya minta sama Allah, ya Allah pertemukan saya dong, saya pengen bisa. Terus saya kangen loh gitu, kangen untuk bisa kajian, dengar nama Allah yang disebut, dengar sholawat yang selalu disenandungkan gitu. Tuh saya kangen gitu kan. Akhirnya Allah ijabah, ketemu sama satu temen yang memang dia ternyata punya kajian juga gitu. Terus akhirnya saya ikut, dan di situ saya nangis ya. Mereka yang kaget, kenapa abis sholat, jadi sholat zuhur jemaah semua gitu kan ya, jemaahnya. Terus aku nangis, terus mereka, kenapa Nuri, kenapa gitu. Enggak loh, aku seneng banget, saya bilang gitu, makasih ya udah jadi temen. Dan saya tuh kayak kecas itu, kayak apa ya, kayak menemukan, ya kayak ketemu sama Allah loh gitu. Jadi ya bahagia banget saat itu gitu. Dan itu yang kepengen saya terus. Makanya kemarin pas Zoom meeting sama sama Ustadz Fatih Karim gitu kan, itu saya, ya Allah udah lama ya gitu nggak kumpul-kumpul gitu seperti ini, yang ngebahas tentang Allah, ngebahas tentang Rasulullah, kebaikan dunia akhirat tuh. Kayaknya saya udah kangen banget gitu ya, walaupun di sini kajian gitu, tapi vibes-nya tuh berbeda gitu ya Umi, berkumpul dengan orang-orang yang istilahnya mereka tuh masih bekerja akan dunia tapi masih ingat akan Allah gitu. Kebanyakan orang kan kalau misalnya udah ingat akan Allah udah gitu ya, ingat itu maksudnya emang full gitu, kegiatannya tuh untuk agama banget gitu kan, sampai dunia itu ditinggalkan, betul-betul ditinggalkan, sampai yang ini banget lah gitu. Tapi
ada yang dunia banget itu ditinggal, sementara pas ketemu sama mereka itu kan kayak itu balance gitu, dunia mereka kerjakan, mereka tetap masih berjalan, tapi keagamaan juga berjalan. Dan itu yang saya tuh pengen, saya ingin bisa begitu gitu loh, karena saya tidak munafik, saya masih menjalankan pekerjaan saya di dunia, tapi saya ingin bisa memperbaiki ibadah saya untuk menuju akhirat gitu, Om. Amin ya Allah, Aduh, ya maaf Rabbi, ya. teman-teman ya, Masya Allah. Tujuan hidup yang sangat simpel, tapi ya memang itulah sejatinya harusnya menjadi tujuan hidup kita semua ya teman-teman. Cuma Allah, 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 Allah gitu. Kalau kata Ustadz Yusuf Mansur ya, Allah dulu, Allah kini, Allah nanti gitu. Allah terus. Jadi Allah terus yang kita bawa dalam kehidupan kita, itu Allah terus yang kita bawa, dan gak ada satupun. Jadi gini loh, Allah itu jadi porosnya. Jadi apapun yang kita lakukan tuh Allah gitu. Kita bisnisnya dengan ridho Allah. Kita punya anak, mendidiknya juga dengan caranya Allah gitu. Kita punya suami, memenuhi hak-haknya juga seperti apa yang Allah perintahkan gitu. Jadi posisi apapun kita tuh tetap ada Allah yang kita masukkan di dalamnya. Itulah yang disebut sebagai idroksilah billah. Apa itu idroksilah billah? Keyakinan kita dan keimanan kita bahwa kita ini makhluk dan ada kholik yang di atas kita. Yang kholik itu selalu ngelihat apa yang kita kerjain, selalu as-sami al-basir gitu ya, melihat dan mendengar apapun yang kita lakukan dan apa yang kita kerjakan, dan tidak akan mungkin keliru dalam mencatat apapun yang kita lakukan dan apapun yang kita niatkan, itu nggak mungkin salah. Jadi kalau kita udah punya idroksilah billah, kita mau ngapain, pasti kita akan selalu berusaha, ada Allah nggak ya di dalamnya? Kalau nggak ada, nggak mau deh. Tapi kalau ada Allah nggak di dalamnya? Ada Allah di dalamnya. Aku orang pertama yang akan ikut di dalamnya. Nah gitu. Nah itu ya, Masya Allah ya teman-teman. Ini dari apa yang disampaikan oleh Mbak Nuri tadi ya teman-teman. Ini pengen ngobrol lebih banyak sebetulnya sama Mbak Nuri, cuma waktunya yang sangat terbatas. Satu pertanyaan terakhir yang insya Allah ingin saya tanyakan kepada Mbak Nuri juga, untuk saat ini Mbak, kegiatan yang dilakukan selain menemani suami melayani masyarakat di Lampung Selatan ya, kemudian juga menjadi ibu dari 3 orang anak, insya Allah juga masih ada ibu ya Mbak Nuri ya? Alhamdulillah masih ada, Masih ada ibu gitu, jadi masih birrul walidain kepada ibu, kepada mertua juga ya Mbak Nuri ya? Iya, masih ada mertua. Masya Allah. Dan ini ya teman-teman, apa perbedaan ya menurut Mbak Nuri ketika kita berada mungkin di daerah yang informasinya lebih banyak seperti Jakarta begitu ya, kemudian ketika Mbak Nuri pindah ke Lampung gitu ya, buat teman-teman yang sekarang berada di kota-kota besar yang akses terhadap kajian dan lain sebagainya itu banyak, apa pesannya Mbak Nuri, karena Mbak Nuri pernah ada di sana, kemudian juga bagaimana juga kepada teman-teman yang sekarang ada di kota-kota kecil mungkin ya, yang akses terhadap kajian, guru-guru dan lain sebagainya itu mungkin tidak sebanyak di kota besar. Apa juga pesan Mbak Nuri buat mereka? Tafadhol Mbak. Masya Allah, Masya Allah. Iya. Di saat kita sudah ditempatkan sama Allah di satu lingkungan kayak di kota besar gitu, Jakarta, itu kajian tuh banyak banget ya ya, baik itu kajian yang offline bisa ketemu di semua, kayak di setiap daerah, mau Jakarta Barat, Timur, Selatan, manapun itu pasti ada gitu ya. Bahkan di satu komplek perumahan aja tuh bisa banyak kajian gitu, majelis taklim tuh banyak banget, dan itu masih tetap aja gitu, untuk melangkah ke taman-taman surganya Allah itu pasti banyak halangan, pasti banyak godaan gitu kan. Kalau kata guru saya, kalau diajak makan-makan, arisan, nonton, karaokean, itu lagi ada suami, harus ngurusin anak juga, pasti dibela-belain untuk datang. Dibela-belain untuk, ayo aku pergi, gitu. Tapi kalau diajak ngaji yuk, gitu, hari ini jam sekian, aduh hari ini tuh nemenin suami dulu, maaf ya kondangan gak bisa datang, ada aja alasannya. Itu pasti kayak gitu, gitu, kebanyakannya kayak gitu. Dan saya berharap mungkin teman-teman yang ada di kota-kota besar, saya dulu pernah ada di kota besar juga, mencari kajian itu sangat mudah sekali gitu, asal kita pintar-pintar bahwa ini kajian ini memang bagus atau tidak untuk untuk diikuti. Jangan sampai kita dapat kajian yang memang
sekarang banyak gitu kan pengajian-pengajian yang ternyata khusus anggota saja, ternyata ajarannya tidak baik juga. Kita tuh harus betul-betul bertanya juga siapa pematerinya gitu, kajiannya tentang apa. Selama itu tidak meleset atau tidak melenceng dari ajarannya Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baiknya diikuti gitu. Karena memang pada saat ruh kita itu kosong akan namanya Allah, ruh kita kosong akan sholawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu benar-benar kita tuh akan jadi kayak hampa, istilahnya jadi kayak, kalau bahasa saya tuh kayak oleng gitu, nggak tahu nih mau ngapain ya, mau kemana gitu, kayak tujuan hidup tuh kayak yang gitu-gitu aja. Tapi kalau kita ada Allahnya, ada Rasulullahnya, itu pasti kayak ditunjukin aja nih kita harus kemana, kita harus ke ngapain gitu loh. Apalagi kalau di kajian itu kan pasti diingetin ayat-ayat Allah, kita diingetin untuk buka Al-Quran lagi. Sementara Al-Quran itu adalah manual booknya kita sebagai seorang manusia gitu kan. Jadi kita nggak salah arah lah. Istilahnya mau nyalain TV baru atau AC baru aja ada manual booknya, jangan sampai salah pijit nanti konsep nggak bisa nyala. Begitupun dengan manusia gitu kan, manual booknya tuh Al-Quran, dan itu biasanya dibuka dan dikaji di kajian-kajian gitu. Nah, buat yang di kota kecil seperti saya sekarang ini kita sudah dimudahkan banget dengan kecakapan teknologi ya gitu. Kita harus makin melek digital kan sekarang ya gitu. Jadi nggak ada alasan lagi untuk aduh kan sekarang lagi pandemi nggak bisa kajian. Hello, sekarang banyak loh kajian-kajian secara online yang ngajarin juga guru-guru yang luar biasa gitu kan. Maksudnya punya ilmu yang betul-betul sangat mumpuni gitu kan. Mereka memang sudah di bidangnya, mereka memang sudah punya pengalaman berdakwah yang sangat luar biasa. Kenapa nggak kita ikuti? Kenapa nggak kita coba belajar kepada beliau-beliau ini gitu kan? Terus kalau misalnya iya tapi kan tetap aja harus berinfak misalnya, ya itu kan kesadaran kita ya berinfak itu kan tidak dipaksa, pastikan ya gitu. Itu kan semampunya kita. Kalau sekarang kita bela-belain beli skincare mahal untuk di dunia yang nanti akan rapuh, masa kita nggak bela-belain untuk ilmu kita dekat dengan Allah menuju ke akhirat kan gitu ya gitu. Jadi gitu. Kalau saya sih mungkin seperti itu. Jadi kita nggak ada kata menyerah untuk bisa dapetin ilmunya Allah gitu. Nggak ada kata untuk yang males atau nggak ikutan atau nanti dulu gitu tuh kayaknya nggak ada. Sebisa kita, semampu kita, kapan kita bisa jalankan untuk bisa lebih dekat sama Allah, kajian-kajian itu ya kita jalanin gitu. Apalagi sekarang sudah mudah dengan teknologi gitu. Itu sih mungkin. Masya Allah. Masya Allah, Masya Allah, Barakallahu fikum, Mbak Nuri, teman-teman semuanya. Insya Allah apa yang disampaikan oleh Mbak Nuri, ngobrol-ngobrol santai kita di sore hari ini, banyak ilmu yang bisa teman-teman dapatkan karena kita melihat dari berbagai sisi. Mungkin ada yang dapat insight dari sisi A, sisi B, sisi C, apapun itu, mudah-mudahan itu menjadi bekal buat kita untuk bertambah baik, dan terus bertambah baik. Dan Allah golongkan kita menjadi orang-orang yang beruntung, yang hari ini kita lebih baik daripada hari kemarin. Mbak Nuri, terakhir ada yang mau disampaikan kepada teman-teman di sini, Mbak Nuri? Aduh, Masya Allah udah banyak banget ya yang saya sampaikan. Masya Allah, yang pasti saya mau ucapin terima kasih buat Umu udah dikasih kesempatan buat sore ini bersilaturahmi sama Umu dan juga sama teman-teman semua yang hadir pada sore hari ini. Mudah-mudahan kita masih terus bisa silaturahim sampai nanti dipertemukan Allah di surganya Allah. Amin ya Allah. Gitu. Dan mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan. Jangan lupa teman-teman untuk jaga kesehatan juga. Protokol kesehatan tetap dijaga. Berdoa sama Allah itu kewajiban yang utama untuk kita dilindungi sama Allah dari segala mara bahaya, segala jenis penyakit yang sekarang sedang merajalela ini. Tapi juga tetap kita harus ikhtiar untuk menjaga itu gitu. Jangan lupa olahraga, jangan lupa pola hidup sehat, jangan lupa suplemen dan lain-lainnya gitu ya. Dan yang pasti karena kan banyak yang bilang saya percaya aja sama Allah ya, tapi kalau kita nggak ikhtiar juga kan Allah juga nggak suka gitu kan. Terus mintanya berdoa doang sama Allah tapi hidup kitanya nggak sehat gitu kan, terus tetap berkerumun ya, itu kan Allah nggak suka juga gitu. Jadi tetap ikhtiar yang terbaik, minta sama Allah, berdoa sama Allah, dan
saling mendoakan untuk saudari-saudari muslim kita, dan insya Allah kita bisa ketemu lagi di waktu yang lebih baik, mungkin bisa secara offline gitu kan. Yang pasti jangan lupa bahwa banyak banget tadi pertanyaannya tentang istiqomah ya Yang pasti jangan lupa bahwa segala sesuatu kegiatan langkah kaki kita itu diniatkan lagi karena Allah Subhanahu Wa Taala. Luruskan niat kita untuk kepada Allah, luruskan niat kita karena Allah supaya Allah kuatkan kita. Karena kalau niat kita bukan karena Allah, pasti di tengah jalan aku sudah melepas hijab saya gitu, karena godaan itu banyak banget. Begitupun teman-teman, kalau niatnya bukan karena Allah, pasti akan goyah gitu, apapun itu. Jadi luruskan setiap pekerjaan, setiap langkah kaki niatnya karena Allah, supaya walaupun lelah yang lillah gitu, insya Allah. Amin, amin ya Allah. Mudah-mudahan lelah kita menjadi lillah, karena memang dunia bukan tempatnya istirahat ya teman-teman. Dunia ini adalah tempatnya kita memang bercapek-capek dalam mengais-ngais amal solih, dan nanti kalau mau istirahat yang abadi itu ada di sana. Seperti yang Rasulullah SAW juga pernah sampaikan kepada kita lewat ibunda yang tercinta Khadijah radhiyallahu anha. Rasulullah mengatakan la rohata ba'dal yaum. Jadi sudah tidak ada lagi istirahat setelah hari ini. Pada saat kapan? Pada saat Islam datang. Memang sudah tidak ada loginya istirahat. Istirahat di nanti itu ada di surganya Allah. Di sini memang tempatnya adalah darul amal. Maka mudah-mudahan setiap lelah kita menjadi lillah dan menjadi bekal kita dalam perjalanan kita menuju jannahnya Allah. Amin Allahumma amin. Amin. Mbak Nuri, jazakillah ahsanul jaza untuk hari ini ngobrolnya bersama saya dan sahabat-sahabat solihah yang ada di sini. Sehat-sehat di Lampung sana. Salam sayang buat anak-anak dan juga salam takzim buat Bapak Wakil Bupati Lampung Selatan. Mudah-mudahan Allah memberikan kesehatan dan kemudahan buat Mbak Nuri dan suami dalam mengayomi, menemani dan juga mengurusi masyarakat yang ada di Lampung Selatan. Amin, amin, amin. Tunggu kehadiran kami di Lampung Selatan. Waduh, pengen banget ya jalan-jalan saya. Iya, kita main ke pantai ya, Insya Allah, insya Allah. Sahabat-sahabat solihah, saya dan Mbak Nuri, kami berdua mohon pamit undur diri dulu ya. Mohon maaf lahir batin. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mbak Nuri, makasih banyak. Makasih, makasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.